Bab 39, Hena yang kembali. Liana terduduk di tepi danau merenungi segala hal yang telah terjadi ketika tiba-tiba udara di sekitarnya berubah dingin. Angin berdesir dan dari sudut matanya ia melihat sosok yang dikenal. Hena. Tetapi ini bukan Hena yang dikenalnya. Hena yang berdiri di hadapannya memiliki wajah yang pucat, mata yang kosong, dan bibir melengkung dalam senyuman yang terasa salah. Suaranya terdengar serak, pelan namun menggetarkan. "Aku tidak bisa pergi," Liana bisiknya, membuat jantung Liana serasa berhenti. "Danau ini mengikatku." Liana tertegun, tubuhnya gemetar melihat temannya dalam keadaan seperti itu. Sakit hati dan kesedihan menyatu, membuatnya hampir tidak sanggup berbicara. "Hena, apa yang terjadi denganmu?" tanyanya, suaranya pecah. Hena hanya menatap Liana dengan tatapan kosong, bibirnya bergetar namun tak ada air mata yang jatuh. "Setelah aku tersesat di sisi lain danau, sesuatu memanggilku. Suara itu membawaku ke kedalaman, dan aku tenggelam ke dalamnya." Hena berkata, nada suaranya seperti menahan kesakitan yang tak terbayangkan. Liana mencoba meraih tangan Hena, namun yang ia rasakan hanya udara kosong. "Aku sudah lama mencarimu, Hena. Aku tidak pernah menyerah," katanya dengan suara yang hampir berbisik. "Tapi sekarang kau ada di sini, kau kembali. Aku tidak tahu harus bersyukur atau merasa hancur melihatmu seperti ini." Hena tersenyum, namun senyuman itu tampak menyayat, seperti ada beban berat yang menggantung. "Liana, danau ini, ia mengambil siapapun yang tersesat di dalamnya. Aku tidak akan pernah benar-benar bebas," ujarnya suaranya bergetar, penuh luka yang tak kasat mata. "Tidak, aku akan menemukan cara untuk membebaskanmu," seru Liana keras kepala, meski hatinya hancur. "Aku tidak peduli berapa banyak kutukan atau jiwa yang terikat di sini, aku tidak akan meninggalkanmu dalam keadaan seperti ini." Hena menundukkan kepala, dan saat ia mengangkat wajahnya, air matanya tampak mengalir, namun justru membuat wajahnya semakin terlihat memilukan. "Liana, kau tahu bahwa aku sudah tak lagi hidup di dunia ini. Aku hanya bayangan dari diriku yang dulu. Danau ini mengikatku, dan rasa sakit itu menjadi bagian dari jiwaku sekarang." "Kau selalu terlalu keras kepala, Hena," Liana berbisik, mencoba tersenyum meski hatinya terasa nyeri. "Aku tetap akan mencarikan cara agar kau bebas, aku janji." Hena terdiam, lalu ia menatap Liana dengan sorot mata yang hampir seolah manusiawi. Sorot mata seorang teman yang penuh kasih sayang dan keinginan untuk melindungi. "Kau selalu seperti itu ya, selalu tak pernah ingin menyerah. Mungkin itu yang membuatmu berbeda dari yang lain." Namun tiba-tiba wajah Hena berubah ketakutan. Matanya beralih ke arah danau, dan tubuhnya mulai bergetar. "Liana, kau harus pergi dari sini sekarang," katanya terburu-buru. "Danau ini tidak suka kehadiranmu terlalu lama. Aku takut kau akan menjadi bagian dari kutukan ini." "Tidak, aku tidak akan pergi tanpa menemukan cara untuk membebaskanmu," balas Liana keras, tapi Hena menggelengkan kepala, lebih putus asa. "Jika kau tidak pergi, kau juga akan menjadi hantu yang tak bisa pergi, Liana. Tolong, demi aku, pergilah." Ketegangan di udara semakin terasa. Liana merasa seperti ada sesuatu yang tak terlihat, sebuah kekuatan yang gelap sedang mengamati mereka dari balik bayangan danau. Ia tahu ia tak bisa lagi menunda. Dengan air mata yang jatuh di pipinya, ia menatap Hena untuk terakhir kalinya. "Aku akan kembali, Hena. Aku janji, ini belum selesai. Apapun itu, aku akan membawamu pulang." Hena hanya tersenyum sedih, melangkah mundur perlahan. Tubuhnya mulai menyatu dengan kabut malam di atas danau. "Selamat tinggal, Liana," bisik Hena sebelum sosoknya memudar, meninggalkan Liana yang berdiri sendirian di tepi danau, dengan hatinya yang penuh luka dan janji yang membebaninya. Ketika akhirnya Liana berbalik untuk pulang, air mata terus mengalir tanpa bisa ia hentikan. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, dan ia harus menemukan cara untuk membebaskan temannya. Namun di dalam hatinya yang penuh tekad, ia bersumpah bahwa ia tidak akan membiarkan jiwa Hena terperangkap selamanya. Pagi itu Liana, Arya, dan yang lain berkumpul di rumah Pak Woyo yang wajahnya tampak lebih suram dari biasanya. Sinar matahari masuk dari celah jendela, tetapi atmosfer di dalam ruangan terasa berat dan penuh ketegangan. Pak Woyo memandangi mereka satu persatu, lalu menarik napas dalam. "Ada satu cara untuk mengakhiri kutukan di danau ini," katanya pelan namun tegas. "Namun cara ini tidak mudah dan akan memakan korban." Semua orang di ruangan itu terdiam, mata mereka membulat karena rasa takut. Arya mengerutkan kening, menatap Pak Woyo dengan penuh kecurigaan. "Maksud Bapak apa?"
Apa ini semacam ritual? Pak Woyo mengangguk. Ritual ini sudah lama tidak dilakukan. Konon itu satu-satunya cara untuk mengakhiri ikatan gelap yang menguasai danau. Namun, ritual ini membutuhkan pengorbanan besar. Dari kalian semua, hanya satu orang yang akan bisa kembali dengan selamat. Kata-kata itu menghantam mereka seperti palu, menciptakan kesunyian mencekam. Liana menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Hanya satu orang? Tidak mungkin, katanya suaranya lemah dan goyah. Bagaimana? Bagaimana kita bisa memilih? Ini tidak adil. Arya menggebrak meja dengan penuh emosi. Tidak mungkin kita melakukannya. Tidak ada yang akan mati di sini. Kita bisa cari cara lain. Pasti ada jalan tanpa harus ada yang jadi korban. Perdebatan mulai memanas. Liana menatap lantai, pikirannya kacau balau. Ia merasa seperti dihadapkan pada dinding yang tak mungkin dilewati. Apakah kita harus melakukan ini? Haruskah ada yang mengorbankan diri hanya demi danau ini? Tanyanya dengan lirih, penuh kebingungan dan rasa takut. Ranti, salah satu anggota kelompok, menoleh tajam ke arah Pak Woyo, matanya penuh dengan amarah. Bapak bilang ini satu-satunya cara? Bagaimana Bapak bisa yakin? Bapak tahu apa yang kita lalui selama ini? Dan sekarang Bapak minta kami memilih siapa yang mati. Pak Woyo terdiam, lalu ia memejamkan mata, tampak menahan kesedihan yang mendalam. Percayalah, nak, kalau ada cara lain, aku pasti sudah memberitahu kalian. Tapi kutukan ini lebih kuat dari yang kalian kira. Ritual ini membutuhkan ikatan jiwa, dan hanya bisa dihancurkan dengan ikatan pengorbanan. Liana merasakan hatinya remuk mendengar penjelasan itu. Ia ingin marah, tetapi di sisi lain, ia tahu Pak Woyo juga merasakan beban yang sama beratnya. Aku tidak bisa memilih. Ini tidak benar. Siapapun yang pergi, kita semua akan terluka. Suara tangis kecil terdengar dari pojok ruangan. Anissa, anggota termuda di kelompok itu, menundukkan kepala, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak mau mati di sini. Aku ingin pulang, katanya dengan suara serak dan penuh ketakutan. Arya memeluk Anissa, berusaha menenangkannya. Namun dalam hatinya sendiri, Arya juga penuh dengan rasa takut dan amarah. Liana benar. Tidak ada yang berhak memutuskan siapa yang hidup atau mati. Kita datang ke sini bersama, kita pulang bersama. Tapi kita sudah melihat apa yang terjadi dengan Hena, ujar Pak Woyo, suaranya pelan namun penuh peringatan. Danau ini tidak akan berhenti sampai jiwa-jiwa yang terperangkap dibebaskan. Dan satu-satunya cara adalah melakukan ritual ini. Liana mengangkat wajahnya, menatap Pak Woyo dengan sorot mata penuh kesedihan. Kenapa ini harus terjadi pada kita? Kenapa danau ini begitu kejam? Apa salah kita? Pak Woyo menghela napas panjang, tampak menanggung beban sejarah kelam yang tak terucapkan. Kutukan ini berawal dari cinta yang begitu besar, tetapi cinta itu berubah menjadi kebencian dan keputusasaan. Pengorbanan dilakukan dengan harapan menyelamatkan, tetapi sebaliknya ia mengikat jiwa-jiwa di danau ini untuk selamanya. Arya mengepalkan tangannya, wajahnya merah karena emosi. Jadi karena satu kutukan yang bodoh itu, kita semua harus menderita? Semua ini tidak masuk akal. Suasana semakin panas. Setiap orang tampak berdebat, menuduh, bahkan menangis. Rasa takut dan tekanan yang mereka alami mencapai puncaknya. Liana menutup telinganya, berharap semua itu hanyalah mimpi buruk yang akan segera berlalu. Tapi ia tahu, ini adalah kenyataan yang harus mereka hadapi. Akhirnya Liana berdiri, menatap teman-temannya dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu ini tidak adil, tapi aku juga tahu bahwa kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Mungkin sudah saatnya kita membuat pilihan, seburuk apapun itu. Perkataan Liana membuat semua orang terdiam. Mereka tahu bahwa dia benar, tapi menerima kebenaran ini sama beratnya dengan membawa beban yang tak terhingga. Setelah beberapa saat, Arya mendekati Liana dan menggenggam tangannya erat. Aku bersamamu, apapun yang terjadi. Kalau kita harus menghadapi kutukan ini, kita akan hadapi bersama. Pak Woyo memandangi mereka dengan sorot penuh simpati, meski tahu bahwa keputusan ini akan membawa mereka pada pilihan paling sulit dalam hidup mereka. Aku harap kalian tahu, apapun yang terjadi, ini adalah pengorbanan terbesar untuk menyelamatkan yang lain. Dalam kesunyian itu, semua orang menyadari satu hal. Entah siapa yang akan pergi,